Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, mengkaji dan berbagi. Para sahabat Ngaji Online, pada kali ini kita akan melanjutkan materi ngaji ilmu balaghah. Kemarin kita sudah mengenal tentang kalam khobar, yang mana pembahasan kalam khobar ini adalah bagian dari ilmu ma'ani. Kemudian juga sudah mengenal tentang tujuan dari kalam khobar. Maka tentunya pada kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara menyampaikan kalam khobar itu sendiri. Maka dalam menyampaikan sebuah informasi atau khobar, maka tentunya kita harus mengetahui tentang keadaan dari mukhatab atau orang yang kita ajak bicara. Dalam hal ini ada 3 keadaan yang perlu kita ketahui. Pertama, mukhatab tersebut khaliyid dihni atau tidak tahu dan pasti menerima terhadap apa yang akan kita sampaikan. Hal itu yang dimaksud dengan ibtidai. Maka ketika mukhatab dalam keadaan khalid dihni, tidak mengetahui dan pasti menerima terhadap informasi yang akan kita sampaikan, maka dalam menyampaikan kita tidak usah menggunakan taukid. Contohnya misalnya dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Maka kalau kita lihat dalam contoh ini tidak ada satupun taukid yang ada di dalamnya. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu mukhatab disebut dengan tolabi. Maksudnya adalah seorang mukhatab ingin mengetahui dari informasi tersebut. Maka hendaknya lebih baik kita menyampaikan dengan menggunakan taukid. Misalnya dalam Al-Quran, contohnya inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau kita perhatikan dari contoh ini, di sini ada kata inna yang masuk pada akramakum, yang mana tujuannya adalah sebagai penguat terhadap pernyataan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian dari keadaan mukhatab yang ketiga, yaitu dalam posisi ingkari, yang mana seorang mukhatab tersebut ingkar terhadap informasi atau khobar yang kita sampaikan. Maka dalam hal ini wajib atau harus menggunakan taukid. Maka dalam penggunaan taukid pada keadaan ketiga ini, yaitu harus disesuaikan, bisa saja menggunakan 1 taukid, 2 taukid, dan 3 taukid dan selebihnya. Disesuaikan dengan tingkat keingkaran dari seorang mukhatab tersebut. Contohnya dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Yasin, yaitu terdapat dalam ayat ke-14, misalnya faqalu inna ilaikum mursalun. Yang mana dalam contoh ini ada beberapa taukid, di antara lain adalah inna, kemudian yang kedua adalah ilaikum, yang didahulukan daripada kata mursalun, yang mana ketika mendahulukan khobar itu berfungsi sebagai taukid juga. Kemudian yang ketiga di sini menggunakan jumlah ismiyah, yang mana juga berfungsi sebagai taukid. Maka dalam contoh ini ada 3 taukid, yang mana sekali lagi ini disesuaikan dengan tingkat keingkaran dari seorang mukhatab. Yang mana di sini mukhatabnya adalah kaum Intokiyah, ada utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam untuk berangkat kepada mereka, namun mereka mengingkari. Kemudian para utusan itu pun mengatakan faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian kalau kita lihat pada ayat berikutnya, ada sebuah contoh lagi yang mana taukidnya lebih banyak, yaitu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Taukid yang pertama adalah kata rabbuna ya'lamu, yang mana di sini disamakan dengan kata sumpah. Kemudian inna ilaikum lamursalun. Yang kedua adalah inna. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan khobar. Kemudian terdiri dari jumlah ismiyah juga. Kemudian yang terakhir ada lamul muzahlaqah atau yang disebut dengan lamul ibtida, yang masuk pada kata lamursalun. Maka dalam contoh yang terakhir ini taukidnya lebih banyak daripada yang pertama, dikarenakan kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ketika para utusan mengatakan faqalu inna ilaikum mursalun, maka jawaban dari kaum Intokiyah, mereka mengatakan qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Maka tentunya jawaban dari para rasul tersebut mengatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, yaitu dengan memberikan taukid yang lebih banyak daripada ucapan sebelumnya. Jadi itulah 3 keadaan yang mana kita harus mengetahui apakah mukhatab tersebut khalid dihni, kemudian apakah mukhatab tersebut berupa tolabi, kemudian yang ketiga apakah ingkari. Maka di saat itulah kita harus bisa merangkai sebuah kata yang sesuai dengan keadaan. Apakah harus menggunakan penguat atau taukid atau tidak, atau bahkan wajib menggunakan taukid. Namun perlu diketahui bahwa ada kalanya itu keluar dari muqtadha dzahir, yaitu tuntutan yang ada.
Adapun contoh dari muqtadha dhahir, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan yang ada, yang mana kita tahu aturannya bahwa kholidih nih tadi tidak usah menggunakan taukid, kemudian kalau tolabi, yaitu lebih baik menggunakan taukid, kemudian kalau ingkari, wajib atau harus menggunakan taukid, maka dalam muqtadha dhahir ini tidak sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Yaitu misalnya ada seorang kholidih nih mendengar pertama kali, tidak tahu apa-apa, akan tetapi di sana hendaknya menggunakan taukid. Hal ini contohnya adalah dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Maka dalam hal ini mukhatab dikategorikan sebagai orang yang bimbang atau ragu. Seakan-akan di sini seorang mukhatab bertanya-tanya, kenapa nafsu itu tidak boleh dibiarkan. Maka di sini ditegaskan dengan taukid, innan nafsah la ammaratum bisu. Sesungguhnya bahwa nafsu itu akan mengajak terhadap suatu keburukan. Contoh dari muqtadha dhahir yang kedua adalah man la yungkir yanzilu manzilata man yungkir. Ada seorang yang tidak ingkar namun disamakan atau dikategorikan sebagai orang yang ingkar. Karena hal ini ada qarinah yang menunjukkan bahwa orang tersebut disamakan dengan orang yang ingkar. Misalnya contohnya dalam Al-Qur'an, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Adapun qarinahnya adalah meskipun manusia itu banyak yang tahu tentang kematian, akan tetapi banyak juga yang tidak mempersiapkan terhadap kematian tersebut. Kemudian contoh dari muqtadha dhahir yang ketiga adalah kebalikan dari yang kedua, yaitu man yungkir yanzilu manzilata man la yungkir. Yaitu maksudnya di sini adalah ada orang yang ingkar namun kita tidak wajib memberikan taukid karena ada dalil yang wadih atau yang jelas. Misalnya ketika saya mengatakan al-islamu haqqun, Islam itu hak. Meskipun di sini kita sampaikan kepada orang yang ingkar, akan tetapi kita tidak usah menggunakan taukid karena kita tahu bahwa secara fakta Islam itu adalah agama yang benar. Kemudian berikutnya adalah kita harus mengetahui apa saja kalimat-kalimat yang berfungsi sebagai taukid. Taukid yang pertama adalah taqdimu ma huwa fa'ilun fil ma'na ala fi'lihi. Maksudnya adalah mendahulukan fa'il fil makna terhadap fi'ilnya. Adapun contohnya di sini adalah wallahu ya'simuka minan nas. Di sini Allah didahulukan menjadi mubtada, kemudian khobarnya berupa jumlah fi'liyah, akan tetapi kalau kita lihat fa'il dari kata ya'simuka itu akan kembali kepada lafaz Allah, sehingga di sini merupakan fa'il fil makna dan didahulukan daripada fi'ilnya, maka di sini berfungsi sebagai taukid. Kemudian yang kedua adalah al-jumlatul ismiyah, yaitu jumlah ismiyah. Di sini kenapa dikatakan taukid? Karena jumlah ismiyah mempunyai dhamir yang kembali pada mubtada'nya. Contohnya adalah Zaidun qaimun. Maka Zaidun qaimun itu sama saja mengatakan Zaidun qaimun ay huwa. Maka jumlah ismiyah juga berfungsi sebagai taukid. Beda dengan jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga adalah huruf qad. Namun huruf qad di sini perlu saya sampaikan bahwa tidak semua qad berfungsi sebagai taukid. Yaitu qad yang berfungsi sebagai taukid adalah qad yang masuk pada fi'il madhi yang mempunyai makna tahqiq. Contohnya adalah qad aflaha man zakkaha. Adapun taukid yang keempat yaitu berupa qasam atau berupa sumpah. Contohnya banyak sekali dalam Al-Qur'an, antara lain wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian yang keenam adalah lamul ibtida. Contohnya adalah la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kemudian yang ketujuh adalah al-lamul muzahalaqah. Sebenarnya lamul muzahalaqah di sini juga disebut dengan lamul ibtida. Hanya saja lamul muzahalaqah lebih khusus ketika terletak setelah lafaz inna. Contohnya adalah inna rabbi lasami'ud du'a. Kemudian yang kedelapan adalah huruf innah dan annah. Adapun contohnya sangat banyak, misalnya adalah innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kemudian yang kesembilan adalah in mukhaffafah minas tsaqila. Contohnya adalah wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Kemudian yang ke-10 adalah dhamir fasol, yaitu dhamir la mahalla lahu minal i'rab, yang tidak mempunyai kedudukan i'rab. Adapun contohnya adalah falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Kalimat anta di sini berfungsi sebagai dhamir fasol yang tidak mempunyai i'rab. Adapun yang ke-11 adalah innama dan annama, yang mana keduanya ini berasal dari inna dan anna, kemudian bertemu dengan ma yang disebut dengan ma zaidah atau ma kafa yang berfungsi sebagai taukid. Adapun contohnya adalah qala innamal ilmu indallah. Kemudian yang ke-12 adalah amma asyartiyah, yaitu huruf syarat dan mempunyai makna tafsil dan taukid. Adapun contohnya adalah dalam Al-Qur'an wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala.
Kemudian yang ke-13 adalah adawatut tambih, yaitu huruf-huruf yang berfungsi sebagai tambih. Antara lain adalah ala. Adapun contohnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian yang ke-14 adalah takrirun nafyi atau mengulang huruf nafi. Misalnya adalah la abuhu bihubbin basnata innaha akhadat alayya mawthiqan wa uhuda. Kemudian yang ke-15 adalah huruf zaidah, yaitu bisa berupa ma, bisa berupa idza. Misalnya dalam Al-Qur'an, wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din. Asin dan saufah yang masuk pada fi'il yang menunjukkan makna janji atau makna ancaman. Adapun contohnya adalah sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'bah atau wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Adapun yang ke-17 adalah huruf lakinnah, yaitu huruf yang menasabkan pada isim dan merofakkan pada khobar karena bagian dari saudara innah. Contohnya adalah walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kemudian yang terakhir adalah huruf lan. Namun di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa lan berfungsi sebagai taukid, ada yang mengatakan tidak berfungsi sebagai taukid. Baik, demikianlah uraian cara bagaimana menyampaikan kalam khobar. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان